kopi. Siapa yang tidak kenal dengan minuman yang satu ini? Minuman ini tentu sangat familiar di kalangan masyarakat. Itu banyak sekali kita jumpai pecinta kopi, bukan? Apakah Anda termasuk salah satunya? Siapa sangka pohon minuman yang satu ini memiliki proses yang sangat panjang demi menghasilkan secangkir kopi. Wow, jenis seperti apakah itu? Dalam video kali ini saya akan membahasnya untuk sobat semua. Jumat 11 Desember tahun 2020, saya berkesempatan untuk mengunjungi sebuah industri kecil menengah yang diberi nama Raja Kopi. Kata raja dalam bahasa masyarakat Kerinci memiliki arti raja. Tempat ini sangat populer di kalangan masyarakat Kerinci, khususnya kota Sungai Penuh. Tempat ini terletak di kota Sungai Penuh, tepatnya di desa Sungai Ning. Pada hari ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai founder sekaligus pemilik Raja Kopi ini, yaitu Ibu Herlina. Beliau beserta suaminya secara langsung mengolah produk-produknya di industri kecil menengah ini. Nah, baiklah teman-teman, saya sudah sampai di industri kecil menengah, yaitu tempat edukasi kopi. Nah, jadi ini itu bukan sekedar tempat buat nongkrong ataupun tempat buat belanja aja, tapi di sini itu udah dijadikan tempat edukasi kopi. Nah, jadi di sini kita bisa banyak sekali menggali informasi mengenai kopi. Nah, langsung aja yuk ikuti saya. Jenis kopi yang diolah di sini yaitu kopi Arabica dan juga kopi Robusta. Mungkin bagi pecinta kopi sudah tidak asing lagi bukan mendengar jenis kopi ini? Namun, bagi yang baru mendengarnya, selamat, Anda telah memperoleh informasi baru. Hehehe. Jenis kopi Arabica dan Robusta ini memenuhi syarat dan kriteria produksi yang baik untuk ditanam dan dibudidayakan di Kerinci dan kota Sungai Penuh ini. Tentunya Raja Kopi menyambut apa yang sudah dilakukan oleh petani dalam memproduksi kopi Arabica dan Robusta. Di sini, Raja Kopi mencoba untuk mengolah apa yang sudah dihasilkan oleh petani kota Sungai Penuh dan juga Kerinci nih. Wow, luar biasa ya sobat. Jadi, Raja Kopi ini juga turut berperan membantu mendistribusikan hasil tani dari kota Sungai Penuh dan juga Kerinci. Memang mantul nih Raja Kopi, alias mantap betul. Hehehe. Nah sobat semua, tentunya kita sangat penasaran bukan bagaimana cara mengolah jenis kopi ini sehingga harga jualnya cukup fantastis. Nah, berikut penjelasan dari beliau. Keempat jenis kopi yang ada di Raja Kopi, saya sampaikan yang pertama itu adalah natural. Natural itu perlakuan pertama ketika buah ceri atau buah merah yang diantar oleh petani ke Raja Kopi itu kita rambang dulu. Kita rambang artinya kita mencoba melakukan penyortiran dari awal untuk buah pilihan yang akan kita olah. Nah itu nanti Adik Ica bisa lihat bagaimana proses perambangan. Kemudian yang kedua, setelah dirambang, maka buah yang sudah melalui proses perambangan ini bisa langsung kita jemur di tempat penjemuran namanya dum. Nah di depan kita bisa dilihat itu ada dum atau tempat penjemuran yang khusus sehingga dia tidak bisa dijemur secara langsung di sinar matahari. Karena di tempat dum itu selain untuk menjaga kebersihan atau higienisnya, kemudian juga bisa menjaga kestabilan suhu yang ada di dum itu sehingga tingkat keringnya daripada buah ceri tadi itu bisa merata. Kemudian yang kedua ada honey. Proses honey ini ketika buah ceri atau buah masak tadi masuk dari petani ke Raja Kopi, tetap proses perambangan, tapi setelah itu dilakukan proses pulper. Pulper ini adalah proses pengupasan kulit basah. Setelah itu baru kembali masuk ke dum untuk dilakukan proses penjemuran. Nah, honey yang ada di Raja Kopi itu nanti terbagi 3 lagi. Ada black honey, ada red honey, dan ada yellow honey. Ketika proses itu memiliki cita rasa yang berbeda bagi penikmat kopi. Kemudian yang ketiga ada full wash. Full wash ini adalah bentuk pengolahan dari ceri buah merah tadi melalui proses pulper, yaitu pengupasan kulit basah, kemudian
dicuci, direndam, difermentasi kita katakan. Difermentasi, setelah difermentasi beberapa jam, baru setelah itu kita jemur di dum lagi di tempat penjemuran. Nah, yang keempat ada yang namanya jenis kopi masih Arabica juga, tetapi masuk kopi, saya katakan itu kopi fermentasi. Kenapa? Karena ketika seleksi buah awal cherry masuk dari petani itu kita rambang memang buah pilihan, kemudian kita fermentasi. Nah, fermentasi yang dilakukan ini memang murni fermentasi tanpa tambahan bahan baku lain. Artinya hanya tok buah kopi itu saja. Nah, kita di sini melakukan fermentasi kurang lebih 30 hari. Nah, kalau proses 30 hari fermentasi ini ketika setelah dilakukan penjemuran, didum lagi dilakukan penjemuran, ini akan menghasilkan cita rasa ada aroma wine-nya, sehingga kita namakan kopi fermentasi yang ada di Raja ini adalah kopi wine. Sobat semua, produk yang tersedia di sini sangat bervariasi. Beberapa di antaranya bubuk kopi Robusta dan Arabica, green bean, dan ada juga kopi botol. Nah, sobat semua, green merupakan produk yang biasa disuplai ke coffee shop yang ada di Indonesia. Bahkan, produk green bean dari Raja Coffee ini sudah diekspor hingga ke luar negeri loh sobat. Wah, luar biasa bukan? Nah, produk ini disuplai hingga ke Norwegia dan juga Jepang. Nah, selanjutnya kopi botol. Nah, ini merupakan salah satu produk di sini yang sangat saya suka nih sobat. Produk ini terdiri dari berbagai varian rasa seperti almond, coklat, green tea, dan banyak lagi variasi lainnya. Dan harganya juga terjangkau banget kok, hehehe. Produk ini tentunya juga menjawab persoalan pandemi seperti sekarang ini, di mana kopi dikemas dengan bersih dan rapi dan tentunya aman untuk dikonsumsi bagi sobat semua yang khawatir untuk membeli minuman-minuman dari luar. Nah, sobat semua, di sini saya juga berkesempatan untuk mewawancarai seorang baristanya, yaitu Bang Alif, dan saya juga berkesempatan untuk melihat bagaimana proses penyuduhan kopi secara langsung. Nah, berikut liputannya. Baiklah teman-teman, dan sekarang saya ditemani oleh seorang barista. Kalau Vietnam itu kalau ya ini cukup ya barista ya. Jadi ini lagi ngapain nih, Pak? Dari kapan awal? Namanya ya. Terus di sini ada namanya dripper untuk V60. Terus di sini ada scale, timbangan kopi. Step pertama, dan ini ada namanya paper filter, menyaring kopi. Harus ada untuk V60. Oke. Dan sekarang kita mau seduh V60 honey. Honey ini kalau di kopi, honey ini menimbulkan profilnya manis. Biasanya saya pakai di rasio 1:10. Itu banding 10 gram kopi dan airnya 100 gram. 10 gram. Dan sini ada namanya grinder untuk menggiling kopi. Saya pakai di green size nomor 3. Untuk tahapan pertama, tombol V60. Ini ada namanya paper filter, penyaring kopi.
ini. Kemudian saya main biasanya di suhu 88 atau 87 suhu. Sebelum nyeduh kopi kita harus memasangkan paper filter agar kimianya dalam paper filter itu bisa keluar. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Biasanya untuk di 10 gram kopi satu porsi saya mengisi kuringan 22 kali porsi. Kalau saya di 40 gram dengan total 30 detik sampai 40 detik. Oke, di 40 sampai waktunya 30 atau 40 detik. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When you will always make me smile. Oke, sudah 30 detik kita lanjut di sini dengan sampai 100 gram. Cuddle in your sheets, sing me sound asleep. Let's sneak up in your kitchen at exactly 1:03. Sundays went to church, on Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to leave. Oke, sekarang kemudian menunggu airnya turun, locknya boleh kita pilih agar suhu di dalam kopi sama di lock itu sama, jadi cita rasanya berlari gitu. Oke, isi tisu ini agar air yang di dalam kopi masih ada sisanya bisa diserap oleh tisu. 1, 2, 3 boleh selesai. Sebelum kita beri untuk pelanggan, kita biasanya cupping. Layak atau tidaknya V60 itu ditentukan oleh barista. Gitu. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, sekarang saya mau icip-icip dulu ya. Oke, silakan Ica sambil ngopi. Ini jenis kopi apa nih, Bu? Nah, ini Arabica. Untuk metode seduhannya, ini adalah metode seduhan V60 namanya. V60 atau V60. V60 ini adalah metode seduhan manual brew yang paling sederhana. Oke, boleh saya cicip Ica. Ini namanya V60, kopi murni, kopi tanpa campuran dari hasil petik buah dari petani, buah merah. Memiliki cita rasa yang unik. Kalau disampaikan oleh para pembeli kita yang ada di luar sana atau di Jakarta, mereka mengatakan ini ciri khas kopi Sungai Penuh dengan dominan cinnamonnya, casseveranya dominan, keunikannya ada di sana. Sobat semua, inilah cerita singkat saya pada hari ini di Raja Coffee. Banyak sekali ilmu baru, wawasan baru yang saya peroleh dari sini. Raja Coffee bukan hanya sekedar tempat nongkrong dan belanja saja, namun di sini sobat semua bisa sekaligus memperoleh edukasi kopi dan juga melihat prosesnya secara langsung. Wow, sangat menarik bukan? Tentunya sobat semua sangat tertarik bukan untuk berkunjung ke sini? Nah, bagi sobat semua yang penasaran, sobat semua bisa mampir ke sini. Raja Coffee yang terletak di Kota Sungai Penuh dan Desa Sungai